Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat mempresentasikan hasil kerja kita dari kelompok 2 untuk mata kuliah belajar pembelajaran dari materi mengenai teori belajar behavioristik. Walaupun walaupun presentasi ini hanya dapat dilakukan secara online, semoga kita dapat memahami materi ini. Semoga kita dapat memahami materi ini. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Kita dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Sipa Mutmainah, sebagai moderator. Dilanjut, ada teman saya. Dilanjut ada teman saya, Tasya Nur Kamila. Lalu yang terakhir ada Ajis Mustafa. Langsung saja ke Nah, di sini ada table of content-nya yang akan kita bahas. Yang pertama ada definisi teori belajar behavioristik. Yang kedua, kelebihan dan kelemahan teori belajar behavioristik. Yang ketiga, teori belajar, implikasi teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Langsung saja ke pematerian yang pertama akan dibahas oleh Aziz Mustafa. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang saya untuk membacakan materi bagian saya. Jadi yang pertama ada teori yang menjelaskan tentang belajar behavioristik. Ini kelompok kami menemukan 6. Yang pertama Ivan Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936. Itu tentang teori conditioning klasik. Jadi menjelaskan bagaimana respon tertentu dapat dipelajari melalui asosiasi antara stimulus netral dan stimulus alami. Terus untuk yang kedua, ada John B. Watson 1878 sampai 1958 tentang behaviorisme radikal. Itu Watson percaya bahwa semua perilaku manusia dapat dijelaskan melalui stimulus dan respon. Dia terkenal dengan eksperimennya yaitu Little Albert yang menunjukkan bahwa emosi seperti ketakutan dapat dipelajari melalui asosiasi. Terus untuk teori yang ketiga, Edward Thorndike tahun 1874 sampai 1949. Itu tentang hukum efek atau law of effect. Jadi untuk Thorndike mengembangkan teori koneksionisme yang menyatakan bahwa pembelajaran terjadi melalui hubungan antara stimulus dan respon. Ia merumuskan hukum efek yang menyatakan bahwa respon yang menghasilkan konsekuensi menyenangkan cenderung diulang, sedangkan respon yang menghasilkan konsekuensi tidak menyenangkan akan dihindari. Next. Untuk yang ketiga, ada B. F. Skinner tahun 1904 sampai 1990. Itu tentang teori conditioning operan. Skinner mengembangkan conditioning operan yang menjelaskan bahwa
Perilaku dapat diperkuat atau dikurangi melalui pemberian penguatan atau reinforcement dan hukuman atau punishment. Terus yang kelima ada Clark L. Hull tahun 1884 sampai 1952. Itu membahas tentang teori Death Reduction. Di Hall berpendapat bahwa perilaku dipengaruhi oleh dorongan biologis atau drive yang memotivasi seseorang untuk bertindak. Pembelajaran terjadi ketika individu berusaha mengurangi ketegangan akibat dorongan tersebut, seperti rasa lapar atau haus, ngantuk, dan yang lainnya, dengan melakukan tindakan yang menghasilkan kepuasan. Untuk yang keenam, ada Albert Bandura tahun 1925 sampai 2021, yaitu tentang teori pembelajaran sosial. Bandura menambahkan perspektif kognitif pada behaviorisme dengan menyatakan bahwa pembelajaran tidak hanya terjadi melalui pengalaman langsung, terjadi juga melalui observasi dan modeling atau meniru perilaku orang lain. Konsep utamanya adalah peniruan atau imitasi dan self-efficacy atau kepercayaan diri dalam melakukan sesuatu. Sekian penjelasan dari saya, kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aziz yang telah menyampaikan materinya mengenai definisi teori belajar behavioristik. Dilanjut ke pematerian selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kelemahan dari teori belajar behavioristik yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, di sini ada yang pertama itu ada kelebihan dari teori belajar behavioristik. Di sini terdapat 5 kelebihan. Yang pertama itu ada terukur dan objektif. Yang kedua ada penerapan dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga ada pemberian penguatan. Yang keempat ada mudah dipraktikkan. Dan yang kelima ada cocok untuk pembelajaran jangka pendek. Yang pertama ada terukur dan objektif, di mana di sini fokus pada perilaku yang tampak sehingga mudah diamati dan diukur secara objektif. Misalnya jika siswa mendapat hadiah setelah menjawab soal dengan benar, nah baru perubahan perilaku itu bisa langsung dilihat. Nah, yang kedua ada penerapan kegiatan pembelajaran, yaitu ini cocok diterapkan dalam pembelajaran yang membutuhkan hafalan kebiasaan atau keterampilan mekanis seperti membaca, menulis, dan berhitung. Lalu yang ketiga ada pemberian penguatan atau reward dan punishment. Di sini memberikan penguatan positif yaitu reward yaitu akan meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, contohnya siswa yang rajin mendapat hadiah bintang dari guru atau mendapat reward lainnya. Lalu yang keempat ada mudah dipraktikkan. Di sini guru cukup memberikan stimulus atau materi pelajaran dan respons yang diinginkan, yaitu jawaban dari siswa respon tersebut. Nah, tanpa harus memahami proses mental yang kompleks. Nah, lalu ada yang kelima yang terakhir itu cocok untuk pembelajaran jangka pendek. Nah, ini efektif untuk materi pembelajaran sederhana seperti hafalan rumus atau kosakata. Nah, dilanjut ada boleh next. Nah, dilanjut ada kelemahan dari
teori behavioristik. Di sini terdapat 5 juga untuk kelemahannya. Nah, yang pertama itu tidak memperhatikan proses kognitif. Nah, jadi kelemahan dari teori ini yang pertama itu, jadi hanya fokus pada perilaku yang tampak tanpa memperhatikan bagaimana proses proses berpikir siswa terjadi. Padahal pemahaman konsep membutuhkan proses berpikir yang lebih dalam. Nah, yang kedua itu kurang cocok untuk pembelajaran kreatif. Jadi untuk teori behavioristik ini tidak mendukung untuk pengembangan kreativitas, pemecahan masalah, dan pemikiran kritis. Nah, lalu yang ketiga itu ada bersifat mekanis atau kebiasaan, yaitu hanya membentuk kebiasaan tanpa memahami makna pembelajaran. Contohnya, siswa bisa menghafal rumus tanpa memahami cara kerja rumus tersebut. Lalu yang keempat ada motivasi eksternal. Motivasi eksternal lebih dominan. Jadi siswa cenderung belajar hanya karena ingin mendapatkan hadiah, bukan karena dorongan dari dalam diri masing-masing. Nah, lalu yang kelima itu ada tidak membangun kemandirian. Jadi teori behavioristik ini membiasakan siswa bergantung pada penghargaan atau hukuman dari guru. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi. Materi selanjutnya yaitu mengenai implikasi teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Belajar adalah proses mengubah perilaku akibat interaksi antara rangsangan dan tanggapan. Nah, dalam pendidikan dan praktek pembelajaran, teori behavioristik menekankan pada pembentukan tingkah laku yang dimanifestasikan dalam pembelajaran atau respon karena adanya rangsangan tertentu. Teori belajar behavioristik adalah teori yang menjelaskan apa yang akan terjadi melalui proses pembelajaran perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini dipengaruhi oleh penguatan, yaitu peningkatan dan hukuman. Kemudian berikut adalah implikasi teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada guru. Nah, guru ini mengontrol materi dan cara penyampaiannya. Yang kedua, evaluasi berbasis hasil yaitu output authoritative. Di mana keberhasilan belajar ini diukur dari perubahan perilaku atau capaian akademik. Yang ketiga yaitu penggunaan penguatan dan hukuman. Nah, memberikan reward untuk perilaku yang diinginkan dan konsekuensi untuk perilaku yang tidak diinginkan. Yang terakhir ada pembelajaran berbasis kebiasaan. Nah, materi diberikan melalui latihan terus-menerus agar menjadi kebiasaan. Nah, dalam konteks pembelajaran, implikasi teori ini dapat diterapkan dalam berbagai cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penguatan, reinforcement, di mana penguatan positif dan negatif dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan. Misalnya, memberikan pujian atau hadiah kepada siswa yang menunjukkan perilaku baik atau mencapai tujuan belajar tertentu. Nah, contohnya, seorang guru dapat memberikan stiker atau poin kepada siswa yang menunjukkan perilaku baik atau mencapai tujuan belajar tertentu. Yang kedua yaitu pengkondisian, conditioning, di mana pembelajaran dapat terjadi melalui proses pengkondisian, di mana siswa belajar mengaitkan stimulus tertentu dengan respon yang diinginkan. Ini dapat dilakukan melalui pengkondisian klasik, Pavlov, atau pengkondisian operan yaitu Skinner. Nah, contohnya, dalam pengkondisian seorang guru dapat untuk menandakan waktu belajar. Nah, sehingga siswa belajar untuk merespon dengan fokus saat mendengar bel. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis tugas, yaitu task-based learning, di mana pembelajaran dapat dirancang dengan memberikan tugas-tugas yang jelas dan terukur, di mana siswa dapat belajar melalui praktik dan pengulangan. Contohnya, dalam pembelajaran matematika, siswa dapat diberikan serangkaian soal latihan yang harus diselesaikan, di mana setiap penyelesaian yang benar akan mendapatkan umpan balik positif.
Kemudian yang keempat ada umpan balik yaitu feedback. Memberikan umpan balik yang cepat dan jelas kepada siswa sangat penting dalam proses pembelajaran. Umpan balik membantu siswa memahami kesalahan mereka dan memperbaikinya. Contohnya, setelah ujian, guru memberikan penjelasan tentang jawaban benar dan salah, sehingga siswa dapat belajar dari kesalahan mereka. Yang kelima yaitu pengulangan, repetition, di mana pengulangan adalah kunci dalam pembelajaran behavioristik. Siswa perlu mengulangi informasi atau keterampilan untuk memperkuat pembelajaran mereka. Contohnya, dalam pembelajaran bahasa, siswa dapat diminta untuk mengulang kosakata atau frasa tertentu secara berkala untuk memperkuat ingatan mereka. Yang terakhir yaitu pengaturan lingkungan belajar. Lingkungan belajar harus diatur sedemikian rupa untuk memfasilitasi pembelajaran yang efektif. Ini termasuk pengaturan fisik ruang kelas dan penggunaan alat bantu belajar. Contohnya menggunakan papan tulis, alat peraga, atau teknologi untuk menarik perhatian siswa dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tasya yang telah menyampaikan materinya mengenai implikasi dari teori belajar behavioristik. Nah, untuk selanjutnya yaitu, untuk mungkin dari kelompok 2 sekian yang bisa kami sampaikan. Nah, sebelum ditutup ada kesimpulan dulu, di mana teori belajar behavioristik menekankan bahwa belajar adalah perubahan perilaku akibat interaksi antara stimulus dan respons, di mana penguatan atau reinforcement memperkuat perilaku yang diinginkan, dan hukuman atau punishment mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Kelebihannya, teori ini efektif untuk pembelajaran berbasis latihan, membentuk disiplin, dan mudah diterapkan, tetapi cenderung membuat siswa pasif, kurang mendorong kreativitas, dan lebih fokus pada hasil daripada proses berpikir. Nah, dalam pembelajaran, teori ini diterapkan melalui metode drilling, sistem reward dan punishment, serta pembelajaran yang terstruktur, terutama dalam keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Namun, agar lebih optimal, penerapannya perlu dikombinasikan dengan teori lain yang lebih menekankan pemahaman dan kreativitas siswa. Nah, baik, mungkin terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materinya. Semoga materi yang kita sampaikan dari kelompok 2 bisa memberikan manfaat kepada teman yang lainnya dan memberikan wawasan baru juga. Mungkin jika ada yang ingin bertanya bisa lewat grup WhatsApp. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.